Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 yang beranggotakan Ayu Natasha, saya sendiri Fauzia Oktaviana, Alfi Rahayu, dan Anita Aulia akan membahas mengenai mazhab Imam Syafi'i. Materi ini meliputi yang pertama biografi Imam Syafi'i, pemikiran Imam Syafi'i, perkembangan mazhab Imam Syafi'i, konsep ilmu menurut Imam Syafi'i, karakteristik pemikiran Imam Syafi'i, dan pengaruh intelektual karya Imam Syafi'i. Saya Fauzia Oktaviana akan menjelaskan materi pertama yaitu biografi Imam Syafi'i. Al-Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Syafi' bin Al-Sa'ib bin Ubaid bin Abdu Zaid bin Hashim bin Al-Muthalib bin Abdi Manaf. Dari pihak ibu, Al-Syafi'i adalah seorang cucu saudara perempuan ibu dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi, ibu dan ayah Al-Syafi'i adalah seorang suku Quraisy. Ayah Al-Syafi'i berkelana dari Mekah untuk mendapatkan kelapangan penghidupan di Madinah. Bersama dengan ibu Al-Syafi'i meninggalkan Madinah menuju ke Gaza. Dan akhirnya ayah Al-Syafi'i wafat di sana setelah 2 tahun kelahiran Al-Syafi'i. Pada catatan lain dijelaskan bahwa Al-Syafi'i lahir dalam keadaan yatim pada bulan Rajab tahun 150 Hijriah 767 Masehi di Gaza, Palestina. Beratnya kehidupan di sana bagi seorang janda membuat ibu Al-Syafi'i tidak mampu bertahan hidup di sana. Sang ibu lalu membawanya ke Askalan dan kemudian ke Mekah kembali dengan maksud agar Al-Syafi'i bisa hidup di tengah-tengah keluarga dan nenek moyangnya dengan kehidupan yang cukup. Namun kenyataannya kehidupan di Mekah tidak lebih baik daripada kehidupan yang kasar. Tetapi dengan kehidupan inilah dan kesadaran akan penderitaan hidup membuat Al-Syafi'i mulai mengawali aktivitas keilmuannya. Aktivitas pendidikan Al-Syafi'i dimulai dengan studi Al-Quran dalam hal tilawah, tajwid, dan juga tafsir dengan guru-guru yang ada di Masjid Al-Haram. Di Masjid Al-Haram inilah beliau berguru kepada Muslim bin Khalid, Sufyan bin Uyainah, bidang hadis dan fikih, Ismail bin Kastantin, ilmu Al-Quran, Al-Lais bin Sa'ad, ahli fikih, sastra, dan juga bahasa. Al-Lais bin Sa'ad adalah mujtahid Mesir yang kemudian nanti jejaknya akan diikuti oleh Al-Syafi'i. Pada usianya yang ke-20, beliau mendengar kebesaran nama Imam Malik, penulis buku yang telah dia hafal. Dengan berbekal doa dari ibu dan surat pengantar dari wali kota Mekah, berangkatlah Al-Syafi'i muda ke Madinah untuk memasuki jenjang pendidikan tahap selanjutnya, di bawah bimbingan langsung oleh Imam Malik bin Anas. Al-Syafi'i belajar langsung kitab Al-Muwatta hanya dalam beberapa hari saja. Selama 6 tahun sisa hidupnya di Mesir, Al-Syafi'i yang telah menyandang gelar Imam Mujtahid menghabiskan waktunya untuk mengajar di Masjid Jami Pustat dan merevisi seluruh karyanya. Mula-mula beliau meninjau kembali kitab Al-Risalah untuk yang kesekian kalinya, menyaring usul fikih yang dikandungnya dan menambah beberapa masalah yang dirasakan masih kurang. Selanjutnya beliau menganalisis pendapat-pendapatnya yang mengikuti Imam Malik dan meneliti seluruh fikih Imam Malik secara khusus dengan mempertimbangkan pengetahuan yang didapatnya di Irak dan Mesir. Dalam pertemuan khususnya, beliau melontarkan kritiknya terhadap fikih Imam Malik dan fikih Abu Hanifah, yang menurut beliau terlalu menekankan kepada masalah-masalah partikular. Setelah selesai menulis ulang seluruh karyanya, Al-Syafi'i kemudian mengumumkan bahwa pendapatnya yang final adalah yang tertulis di Mesir, yang dikembangkan dengan kajian ilmiah yang baru. Dan setelah melalui perjalanan panjang dalam memperjuangkan ilmu dan agama, akhirnya Imam Al-Syafi'i pada tanggal 28 Rajab tahun 204 berpulang ke Allah Subhanahu wa taala dalam usia 54 tahun. Materi kedua yaitu pemikiran Imam Syafi'i akan dijelaskan oleh Alfi Rahayu. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran Imam Syafi'i.
Imam Syafi'i dikenal sebagai ulama yang menguasai hampir seluruh disiplin ilmu. Namun beliau lebih dikenal sebagai ahli hadis dan hukum karena inti pemikirannya terfokus pada dua cabang ilmu tersebut. Pembelaannya yang besar terhadap sunnah Nabi sehingga beliau digelari Nasirus Sunnah atau pembela sunnah Nabi. Dalam pandangannya, sunnah Nabi mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Malah, beberapa kalangan menyebutkan bahwa Imam Syafi'i menyetarakan kedudukan sunnah dengan Al-Quran dalam kaitannya sebagai sumber hukum Islam. Karena itu, menurut beliau, setiap hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW pada hakikatnya merupakan hasil pemahaman yang diperoleh Rasulullah atas pemahamannya terhadap Al-Quran. Materi yang ketiga yaitu perkembangan mazhab Imam Syafi'i akan dijelaskan oleh Ayu Natasha. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan perkembangan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Menurut Ibnu Al-Subki, bahwa mazhab Imam Syafi'i ini telah berkembang dan pengaruhnya sudah meluas di berbagai tempat di kota dan di desa, dan di seluruh negara yang beragama Islam. Imam Syafi'i merupakan satu dari sekian banyak imam mazhab yang lainnya yang menyandang status mujtahid mutlak yang masih diikuti oleh banyak orang. Pengikut Imam Syafi'i terdapat di berbagai tempat, yaitu di Irak, Mesir, Yaman, Hijaz, Iran, dan di negara-negara timur lainnya, hingga ke India dan batas negara Cina. Permulaan mazhabnya menurut Muhammad Abu Zahroh bahwa pembentukan mazhabnya hanya bermula sejak kembalinya dari kunjungan ke Baghdad pada tahun 186 Hijriah. Sebelum itu, Imam Asy-Syafi'i ini adalah salah seorang pengikut Imam Malik yang sering mempertahankan pendapatnya dan juga pendapat fuqaha al-Madinah yang lainnya. Fase pertumbuhan dan perkembangan mazhab Syafi'i ini telah dikaji oleh banyak pakar. Contohnya oleh Syekh Muhammad Ibrahim Ahmad Ali dalam risalahnya yaitu Al-Madhhab Asy-Syafi'iyah. Syekh Muhammad Ibrahim membagi mazhab Syafi'i ke dalam 4 fase penting. Yang pertama, fase ta'sis. Fase ini dimulai sejak munculnya pendapat-pendapat Imam Asy-Syafi'i yang berbeda dengan mazhab dua gurunya, mazhab Malik dan Hanafi. Pikiran-pikiran baru Imam Asy-Syafi'i tertuang dalam Qaul Qadim ketika beliau berada di Irak pada kisaran tahun 195 sampai 199 Hijriah. Juga tertuang dalam Qaul Jadidnya di Mesir pada tahun 199 Hijriah sampai wafatnya pada tahun 204 Hijriah. Lalu fase kedua yaitu fase penyebaran. Fase ini dimulai sejak wafatnya sang imam dan berakhir pada abad ke-6 Hijriah. Lalu yang ketiga fase tahris dan tankih. Fase ini dimulai dari terakhir abad ke-6 Hijriah dengan munculnya Imam Abdul Qasim, Imam Abdul Karim Ar-Rafi, dan Imam Abu Zakaria Muhyiddin An-Nawawi. Fase ini membentang sampai akhir abad ke-9 Hijriah. Lalu yang terakhir fase menurut Syekh Muhammad Ibrahim adalah fase istiqrar. Dimulai dari akhir abad ke-9 dan kemunculan para imam mazhab Syafi'i. Di antaranya adalah Syekh Zakaria Al-Ansori, Syekh Syihab Ar-Romli, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, Syekh Syamsuddin Ar-Romli. Dua nama terakhir adalah pioner mazhab. Lalu selanjutnya yaitu Syekh Ahmad Nahrawi juga membagi mazhab Syafi'i ini ke dalam 4 fase. Yang pertama, fase persiapan dan pembentukan. Fase ini dimulai pasca wafatnya Imam Malik pada tahun 179 Hijriah dan berlanjut sampai pada ziarahnya ke Baghdad untuk kedua kalinya pada tahun 195 Hijriah. Pada fase inilah kemampuan pikiran Muhammad Ibnu Idris dalam hal fikih menemukan ketajamannya setelah bergelut dengan dua madrasah fikih pada masa tersebut. Fase ini juga menurut Syekh Ahmad Nahrawi adalah fase di mana Imam Asy-Syafi'i mulai menuju kepada tingkatan mujtahid mutlak. Terus yang kedua, fase kemunculan dan pertumbuhan mazhab qadim. Fase ini bermula saat Imam Asy-Syafi'i mengunjungi Baghdad untuk kedua kalinya pada tahun 195 Hijriah sampai kepindahan beliau ke Mesir pada kisaran tahun 199 Hijriah.
Pada fase ini beliau mulai berfatwa dengan pendapatnya dan meninggalkan pendapat gurunya yaitu Imam Malik dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani Shahibul Imam Abu Hanifah. Fase ini disebut fase kemunculan sebab dalam berfatwa. Imam Asy-Syafi'i benar-benar datang dengan sesuatu yang baru maupun metode istinbat hukum atau disebut usul fikih. Pada fase ini, Imam Asy-Syafi'i telah menulis kitab Al-Hujjah fi al-Fiqh dan Ar-Risalah Al-Qadimah Al-Iraqiyah dalam bidang usul fikih. Pemikiran Asy-Syafi'i di Irak ini kemudian menyebar melalui para murid-muridnya. Di antara yang paling masyhur adalah Al-Hasan Az-Zafaroni. Terus yang ketiga, fase pematangan dan integrasi mazhab baru atau disebut Qaul Jadid. Fase ini berlangsung sejak hijrahnya Imam Asy-Syafi'i dari Irak pada tahun 199 Hijriah sampai wafatnya pada tahun 204 Hijriah. Kondisi Mesir ternyata berbeda dengan kondisi di Irak. Beliau menemukan hal-hal baru yang menuntut adanya telaah ulang atas pendapat dan argumen-argumen yang ada pada Qaul Qadim Iraqi. Oleh karena itu, Imam Asy-Syafi'i memulai untuk melakukan kritik ra'yi, hingga lahirlah Qaul Jadid Misri. Pada masa telaah atau otokritik ini, beliau menulis kitabnya yang masyhur yang sampai saat ini dijadikan rujukan kaum muslimin. Kitab adalah bidang fikih dan kitab Ar-Risalah Al-Musriyah dalam bidang usul fikih. Fase terakhir yaitu menurut ulama yang makamnya ada di Mampang Perapatan ini adalah fase takhrij dan tadzil. Fase ini dimulai dari wafatnya sang imam sampai pertengahan abad kelima atau 6 Hijriah. Pada fase ini, para imam dalam mazhab Syafi'i mulai melakukan takhrij atas pendapat-pendapat ulama-ulama Syafi'iyah. Sebelumnya dengan cara mencocokkan hasil-hasil istinbat beserta tata cara istinbatnya dengan kaidah-kaidah dasar yang telah digariskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Maka pada fase ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibrahim, muncul gerakan tarjih yang diperoleh oleh Imam Ar-Rafi dan An-Nawawi pada periode Tanqih dan Tarjih pertama dan Imam Ar-Romli dan Ibnu Hajar Al-Haytami pada periode Tanqih kedua. Dengan sikapnya menyebabkan beliau terkenal dengan panggilan Nasir Al-Hadith. Detik awal mazhabnya bermula dari membuka tempat ngajarnya di Masjid Al-Haram. Usaha beliau dalam memperkembangkan mazhabnya itu dibagi dalam 3 peringkat. Yang pertama peringkat Mekah, yang kedua peringkat Baghdad, yang ketiga peringkat Mesir. Sekian dari saya, terima kasih. Materi yang keempat yaitu konsep ilmu menurut Imam Syafi'i yang akan dijelaskan oleh Anita Aulia. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang konsep ilmu menurut Imam Syafi'i. Konsep pendidikan dalam syair Imam Syafi'i menjelaskan tujuan pendidikan bukan untuk mendapatkan pekerjaan yang bergaji besar ataupun berkarir mapan, melainkan menjadi orang yang bertambah kebaikannya, adil dan juga mulia. Dalam syairnya dikatakan, jika ilmu seseorang tidak membuat hatinya semakin bertambah hidayah, tidak membuatnya menjadi orang yang adil dan tidak membuatnya beradab mulia, maka berilah kabar gembira kepadanya bahwa Allah telah menyiapkan baginya azab seperti mereka yang menyembah berhala. Salah satu tujuan pendidikan nasional adalah menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, tetapi realitanya enggak demikian. Seharusnya jika memang tujuannya demikian, misalnya ketika sidang skripsi sudah bagus, tetapi harus ditanya, sudah sholat subuh belum? Jika belum, dia harusnya tidak boleh lulus karena belum sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Hal paling utama untuk dipraktikkan dalam konsep pendidikan Imam Syafi'i yaitu ilmu akidah. Seperti yang tertuang dalam syairnya, diriku sungguh merasa aneh bagaimana mungkin Allah ditentang dan bagaimana mungkin ada orang yang mengingkari wujudnya. Padahal semua yang bergerak ataupun yang diam selamanya menjadi saksi yang menjadi saksi akan wujudnya. Dan dalam setiap sesuatu ada tanda yang menunjukkan bahwa dialah Tuhan yang Maha Esa.
Konsep ilmu menurut Imam Syafi'i yaitu menyempurnakan fikih dengan tasawuf. Imam Syafi'i Kadatin merupakan imam di bidang fikih. Ia sangat menekankan agar belajar ilmu tasawuf juga. Dalam salah satu syairnya dikatakan, berusahalah engkau menjadi seorang yang mempelajari ilmu fikih dan juga tasawuf, dan janganlah engkau hanya mengambil salah satunya. Orang yang hanya mempelajari ilmu fikih tetapi tidak mau menjalankan tasawuf, maka hatinya tidak dapat merasakan kelezatan takwa. Sedangkan orang yang hanya menjalankan tasawuf tapi tidak mempelajari ilmu fikih, maka bagaimana bisa menjadi baik? Secara sederhana, yang dinamakan tasawuf adalah azab terhadap Allah. Misalnya di dalam fikih boleh laki-laki sholat menjadi imam dengan menggunakan batasan dari pusat hingga lutut. Tetapi aspek tasawuf melihat hal tersebut tidak dimungkinkan karena menghilangkan azab terhadap Allah. Contoh lain, misalkan antum sedekah, gak mungkin kan sedekahnya pakai kaki, meski hal tersebut sah-sah saja, tetapi kan gak ada azab. Adapun ilmu yang berbahaya menurut Imam Syafi'i yaitu mengenai ilmu nuzum atau sihir, seperti perbintangan atau ramalan kehidupan. Hal tersebut dusta karena ia yakin bahwa qada dan takdir Allah lebih wajib dipercaya dibandingkan perkataan ahli nuzum. Materi yang kelima yaitu karakteristik pemikiran Imam Syafi'i yang akan dijelaskan oleh Anita Aulia. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang karakteristik Imam Syafi'i. Pendidikan dan pengalaman Imam Syafi'i selain mengadakan hubungan yang erat dengan para guru di Mekah dan Madinah, juga melewatkan ke berbagai negara. Di waktu kecil beliau melewat ke perkampungan Huzail dan mengikuti mereka selama 10 tahun. Dan dengan demikian, Syafi'i memiliki bahasa Arab yang tinggi yang kemudian digunakan untuk mentafsirkan Al-Quran. Kemudian, beliau melewat ke Madinah untuk mempelajari fikih dan hadis dan masih banyak lagi kota yang beliau masuki dalam rangka studi. Kecerdasan Imam Syafi'i. Kecerdasan Imam Syafi'i dapat kita ketahui melalui riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i pada usia 10 tahun sudah hafal dan mengerti kitab Al-Muwatta, kitab Imam Maliki. Karena itulah ketika belajar ilmu hadis kepada Imam Sufyan bin Uyainah, beliau sangat dikagumi oleh guru besar. Dan selanjutnya beliau dapat menempuh ujian ilmu hadis serta lulus mendapatkan ijazah tentang ilmu hadis dari guru besar tersebut. Selanjutnya kitab-kitab karangan Asy-Syafi'i. Kitab yang pertama kali dibuat oleh Imam Syafi'i ialah Ar-Risalah yang disusun di Makkah atas permintaan Abdul Rahman ibn Mahdi di Mesir. Beliau mengarang kitab-kitab yang baru yaitu Al-Amali dan Al-Imlaq. Pendapat Asy-Syafi'i dan pemikirannya. Mengingat luasnya buah pemikiran Imam Syafi'i tentang segala aspek ilmu pengetahuan, maka dalam uraian ini penulis hanya mengetengahkan pendapat secara ringkas dalam bidang imamah, bidang ilmu kalam maupun akaid. Adapun masalah pikirannya bisa dilihat dari madhab qadim, madhab jadidnya juga. Di bawah ini akan ditemukan beberapa pendapat. Asy-Syafi'i tidak menyukai ilmu kalam karena ilmu kalam itu dibangun oleh golongan Mu'tazilah, sedangkan mereka menyalahi jalan yang ditempuh ulama salaf dalam mengungkapkan akidah dan Al-Quran. Sebagai seorang fikih atau muhaddits, tentu saja beliau mengutamakan ittiba dan menjauhkan ibtida, sedangkan golongan Mu'tazil mempelajari secara falsafah. Selanjutnya, pendirian Imam Syafi'i tentang bid'ah.
Karena Imam Syafi'i terkenal sebagai pembela sunnah dan termasuk seorang ahli hadis, maka sudah barang tentu beliau sangat keras terhadap perbuatan bid'ah dan ahli bid'ah. Pendiriannya tentang bid'ah adalah sebagai berikut. Bid'ah itu ada dua macam, yaitu bid'ah terpuji dan bid'ah tercela. Next, nasihat Imam Syafi'i tentang taklid. Terhadap masalah taklid ini, beliau seringkali memberikan peringatan dan pimpinan kepada para sahabat dan muridnya, yaitu mereka jangan hendaknya mengikut saja dalam masalah agama kepada perkataan beliau yang tidak disertai keterangan ataupun alasan terang dari Al-Quran dan Sunnah. Dasar-dasar hukum yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Mengenai dasar-dasar hukum yang dipakai oleh Imam Syafi'i sebagai acuan pendapatnya termaktub dalam kitabnya Ar-Risalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Al-Quran. Beliau mengambil dengan makna atau arti yang lahir kecuali jika didapati alasan yang menunjukkan, bukan arti yang lahir yang harus dipakai atau dituruti. Dua yaitu as-sunnah. Dia mengambil sunnah tidaklah mewajibkan yang mutawir saja, tetapi yang ahad pun diambil dan dipergunakan pula untuk menjadi dalil. Asal telah mencukupi syarat-syaratnya, yakni selama perawi hadis itu orang kepercayaan, kuat ingatan, dan bersambung langsung sampai kepada Nabi SAW. Yang ketiga yaitu ijma', dalam arti bahwa para sahabat semuanya telah menyepakati. Yang keempat yaitu qiyas. Imam Syafi'i mewakili qiyas apabila dalam ketiga dasar hukum di atas tidak tercantum juga dalam keadaan memaksa. Yang kelima yaitu istidlal, yaitu istihab. Terima kasih kepada moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Materi yang terakhir yaitu pengaruh intelektual dan perjalanan Imam Syafi'i akan dijelaskan oleh Alfi Rahayu, serta karya-karya Imam Syafi'i akan dijelaskan oleh Ayu Natasya. Baik, saya Alfi Rahayu akan kembali menjelaskan mengenai perjalanan intelektual Imam Syafi'i. Dalam perjalanan intelektualnya di Mekah, dirinya berguru kepada Sufyan bin Uyainah, yakni seorang ahli hadis di daerah tersebut. Beliau juga seorang pembesar tabi'ut tabi'in yang wafat pada tahun 198. Imam Syafi'i mengungkapkan, kalau bukan karena Malik dan Sufyan, maka akan hilanglah ilmu Hijaz. Selain itu, Imam Syafi'i juga berguru kepada tokoh atau ulama lainnya, yakni Muslim bin Khalid al-Zanji, yakni seorang ahli fikih di daerah Mekah. Beliau juga merupakan pembesar tabi'ut tabi'in yang wafat sekitar tahun 179 Hijriah. Kemudian, di tahun 163 Hijriah, Imam Syafi'i berangkat ke Madinah Al-Munawwarah dengan tujuan berguru kepada Imam Malik, yang mana beliau merupakan seorang ulama ahli hadis dan pakar dalam ilmu fikih di Madinah. Beliau wafat kira-kira pada tahun 179 Hijriah, yang mana pada waktu itu Imam Syafi'i baru berusia 13 tahun. Setelah wafat gurunya tersebut, akhirnya Imam Syafi'i meninggalkan kota Madinah, dan ketika berusia 15 tahun, dirinya sudah dipercaya untuk memberikan fatwa-fatwa dalam masalah agama atas dasar rekomendasi dari gurunya, yaitu Muslim bin Khalid. Lalu selanjutnya yaitu karya Imam Syafi'i. Karya Imam Syafi'i dalam mengarang kitabnya berada di dua tempat, yaitu di Mesir dan di Baghdad. Di Mesir disusun semua kitab-kitabnya itu menjadi satu kitab yang disebut dengan Qaul Jadid, sedangkan di Baghdad kitab-kitab yang disusun disebut dengan Qaul Qadim. Adapun karya Imam Syafi'i yang paling besar, yang pertama kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah adalah karya Imam Syafi'i yang masyhur sebagai kitab pertama dalam bidang usul fikih. Bahkan Imam Asy-Syafi'i boleh dikatakan sebagai tokoh pertama yang membukukan kaidah umum dalam bidang usul fikih secara sistematik. Para ilmuwan pun menjadikannya sebagai rujukan dan mengikutinya. Imam Syafi'i adalah seorang mujtahid mutlak imam fikih, hadis, dan usul. Di dalamnya banyak membahas rumusan yang berkaitan dengan ilmu hadis. Kitab ini merupakan karya Imam Syafi'i atas permintaan Abdurrahman bin Mahdi yang berkaitan dengan penjelasan makna Al-Quran.
dan menghimpun beberapa khobar, ijma, dan penjelasan tentang nasik dan mansuk dalam Al-Quran dan Sunnah. Ia mampu memadukan fikih ahli Irak dan fikih ahli Hijaz. Imam Ahmad berkata tentang Imam Syafi'i, beliau adalah orang yang paling faqih dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak seorang pun yang pernah memegang pena dan tinta, melainkan Allah memberinya di leher Syafi'i. Tasikubri mengatakan di Miftahus Sa'adah, ulama ahli fikih, usul hadis, bahasa, nahwu, dan disiplin ilmu lainnya sepakat bahwa Syafi'i memiliki sifat amanah dan tingkah lakunya yang baik sehingga mengangkat derajatnya yang tinggi. Lalu yang kedua yaitu Kitab Al-Um. Kitab Al-Um sebagai mazhab yang baru yang diriwayatkan oleh pengikutnya di Mesir, yaitu oleh Al-Muzani Ar-Rabi Jizi bin Sulaiman. Pembahasan dalam kitab ini terdiri dari masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, masalah pidana, dan munakahat. Bahkan dalam kitab ini dijelaskan tentang adanya bantahan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani terhadap aliran Madinah dalam bentuk perselisihan pandangan antara Imam Abu Hanifah dengan Abi Laits. Dalam format kitab Al-Um yang dapat ditemui pada masa sekarang, terdapat kitab-kitab lain yang dibukukan dalam satu kitab Al-Um, diantaranya adalah Al-Musnad berisi sanad dalam hadis Nabi juga untuk mengetahui ulama-ulama yang menjadi guru Imam Syafi'i, Hilafu Malik berisi bantahan terhadap Imam Malik gurunya. Al-Rod berisi pembelaan terhadap mazhab ulama Madinah dari serangan Imam Muhammad ibnu Hasan, muridnya Abu Hanifah, Al-Khilafu Ali wa Ibnu Mas'ud, yaitu kitab yang memuat pendapat yang berbeda-beda antara pendapat Abu Hanifah dan ulama Irak dengan Ali Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud Sa'ir Al-Auza'i. Berisi pembelaannya atas Imam Al-Auza'i dari serangan Abu Yusuf. Ikhtilaf Al-Hadis berisi keterangan dan penjelasan Imam Syafi'i atas hadis-hadis yang tampak bertentangan. Namun kitab ini juga ada yang tercetak sendiri. Jima'al Ilmi berisi pembelaan Imam Syafi'i terhadap sunnah Nabi SAW. Imam Syafi'i pernah mengatakan tentang mazhabnya, jika sebuah hadis sahih bertentangan dengan perkataanku, maka hadis adalah mazhabku, dan buanglah perkataanku di belakang tembok. Maka dapat dikatakan bahwa kitab Al-Um ini merupakan hasil dari penggabungan beberapa kitab dalam berbagai pandangan mujtahid. Lalu yang ketiga yaitu kitab Ikhtilaf Malik wa Syafi'i, yaitu kitab yang membahas masalah terjadinya ikhtilaf antara Ali dan Ibnu Mas'ud dan antara Imam Syafi'i dengan Abu Hanifah. Yang keempat yaitu Al-Hujjah. Kitab Al-Hujjah merupakan mazhab lama yang diriwayatkan oleh 4 imam Irak, yaitu Ahmad bin Hanbal, Abu Thawr, Zafarani, Al-Qurabishi dari Imam Syafi'i. Dalam masalah Al-Quran, Imam Syafi'i mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, yaitu barang siapa mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka dia telah kafir. Lalu yang terakhir yaitu kitab Ikhtilaf Al-Hadis, atau penjelasan Imam Syafi'i tentang hadis Nabi SAW. Kitab-kitab Imam Syafi'i dikutip dan dikembangkan para muridnya yang tersebar di Mekah, di Irak, di Mesir, dan lain-lain. Kitab Al-Risalah merupakan kitab yang memuat usul fikih. Dari kitab Al-Um dapat diketahui bahwa setiap hukum far'i yang dimukakannya tidak lepas dari penerapan usul fikih. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.